Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat dan berbahagia. Oke, tanggal 17 sampai tanggal 19 ya, adik-adik akan dihadapkan dengan soal-soal PPAD DIY untuk tryout ya, untuk soal ASPD utama yang insya Allah akan diadakan Mei. Nah, di sini kita akan bahas soal untuk tahun lalu ya, sama-sama PPAD dari DIY, cuman ini tahun 2024. Ya, hampir sama nih, ini tanggal 27 Maret kalau kita untuk tahun ini tanggal 17 Maret 2025. Oke, kita langsung saja kita akan bahas untuk part pertama yaitu nomor 31 sampai nomor 45. Jadi nanti literasi membaca terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris 30 soal, untuk bahasa Indonesia 30 soal untuk bahasa Inggris. Nah, kita akan bahas 15 soal dulu. Yuk, let's start nomor 31. We can find such kind of information when we are in or an. Nah, di sini ya kata when itu ketika, ya bisa berarti ketika itu bisa bisa berarti waktu, kapan, atau di mana tempatnya. Nah, ketika di mana atau ketika kapan ya. Berhubung di sini yang opsinya itu adalah semua tempat ya, ada airport, ada harbor, ada bus station, ada railway station, berarti ini yang ditanyakan adalah tempat. Nah, di sini adik-adik yang untuk bahasa Inggris ya, untuk bahasa Inggris memang untuk nilai yang sempurna itu memang diperlukan penguasaan kosakata yang banyak, perbendaharaan kata yang banyak. Cuman kalau adik-adik punya perbendaharaan yang terbatas, adik-adik bisa menggunakan teknik kata kunci yang insya Allah akan kakak peragakan nih nanti di beberapa soal ya. Nah, di sini juga bisa kita pakai kata kunci. Misalkan di sini ada train. Train itu artinya kereta. Nah, berarti tidak mungkin di airport. Harbor itu apa? Harbor itu adalah dermaga, juga tidak mungkin. Bus station juga tidak mungkin. Berarti yang memungkinkan adalah jawaban Y, railway station. Kalau dalam bahasa Indonesia itu stasiun kereta ya. Nah, kayak begitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini adalah soal tentang notice atau warning. Kita baca dulu ya. Some domestic flights have been diverted to alternate airports, mainly George Airport, this morning due to low visibility at Cape Town International Airport. Jadi beberapa penerbangan domestik dipindahkan ya ke airport alternatif ya, utamanya di George Airport ya, karena pagi ini di Cape Town itu ada low visibility, artinya mungkin berkabut ya, jadi karena berkabut bisa mengganggu penerbangan, maka dipindahkan semua penerbangan yang ke Cape Town atau yang dari Cape Town dipindahkan ke airport. Di sini adalah George Airport. As a result, ya dalam hal itu maka some flight may be delayed today. Beberapa penerbangan akan delay hari ini. Passengers, penumpang, ya diharapkan untuk mengecek daftar pemberangkatan atau kepulangan ya menggunakan mobile apps. Jadi bisa jadi dari pihak penerbangan ini, dari penerbangan Cape Town ini uh, memberikan saran atau memberikan himbauan kepada para penumpang untuk mengecek lagi ya, mungkin ada jadwal yang baru. Nah, mengeceknya di mana? Mungkin lewat mobile apps ya, di aplikasi ECSSA ini ya. Nah, pertanyaannya, what will the passengers probably do? Probably do berarti apa yang kemungkinan akan dilakukan oleh para passengers atau penumpang tadi setelah melihat text notice ini. Ya, dia berarti langsung ngecek ya, langsung ngecek jadwal kan ya. Logisnya kan seperti itu. Remind other passenger, remind mengingatkan passenger lainnya. Nah, dia dulu dong. Nah, kurang logis ya, kurang logis. Leave for the airport as soon as possible, meninggalkan airport. Ngapain? Karena kan bisa tetap di airport ya. Juga kurang logis ya. Ngapain harus meninggalkan airport ya? Confirm, memastikan jadwal keberangkatan dan kepulangan airline. Ya ini ya. Dipastikan kan, disuruh pastikan lagi tuh, ngecek lagi ya kan.
Ya, jadi jawaban yang tepat kemudian adalah C. Kita lihat yang di reschedule ya, menjadwalkan ulang. Yang ngapain? Yang menjadwalkan ulang kan pihak bandara, bukan si passengersnya ya. Berarti yang logis dan sesuai adalah C. Begitu ya. Nomor 33, which of the following, yang mana dari pernyataan berikut yang goes itu berarti cocok atau sesuai dengan teks yang notice ini ya. Some landing at Cape Town Airport are diverted to the weather ya. Beberapa pendaratan ke Cape Town Airport dipindahkan, dialihkan karena weather artinya cuaca buruk. Nah, ini betul ya. Ini langsung betul ya. Nah, kita lihat opsi lainnya pasti tidak logis. The alternate airport have lower visibility than the Cape Town Airport. Nah, airport alternatif tadi ya, George Airport mempunyai ada keterbatasan pandangan ya dari Cape Town. Ya padahal kan harusnya alternatif airport itu yang lebih proper ya. Kebalik, Cape Town-nya yang punya lower visibility tadi. Some domestic flight are invisible from Cape Town International Airport. Ya ini juga nggak logis ya. Yang invisible itu berarti tidak terlihat ya. The passenger are requested to go to the airport to check their schedule. Nah, nggak harus go to airport ya, cukup lihat di mobile apps saja. Jadi betul ya, yang paling logis adalah yang A. Kita lanjut ke text review ya, text review. From the review, we know that Angela L felt bla 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 with the restaurant. Nah, ini kita bisa lihat kata kuncinya di sini mengandung di judulnya saja dia udah ada awesome. Awesome berarti itu ada seneng ya, dia puas ya dari biasanya kalau yang nggak puas tuh horrible bla 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 ya kan, sad. Nah itu berarti tidak puas ya. Kita bisa baca dulu ya. We came here for dinner on New Year Eve prior to watching the firework on Double Six Beach. I had booked a table by email before arriving Bali and chose the seafood set menu as our order. All the food was amazing. The starter of pan-fried Canadian scallops was well present and delicious. The lobster boat soup was perfectly cooked and very nice. Bla 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 bla. Intinya dia merasa puas ya. Bagaimana dengan staffnya? Staffnya very organized. Dia juga puas dengan para staffnya ya. Always asking us, selalu bertanya apakah ada yang kurang ya, rather than just bring it out on their schedule. The price, harganya gimana? Harganya bit higher, agak tinggi ya, jadi agak sedikit mahal. Karena alasannya itu adalah New Year Eve, jadi itu pas waktu tahun baru. Nah, that was probably not a bad thing ya. Mungkin itu bukan hal yang buruk juga sih. Karena apa? Karena what we get, apa yang kita dapat cannot be compare ya, tidak bisa dibandingkan dengan uangnya. Jadi mungkin saking puasnya, jadi worth it lah ya kan, uang meskipun agak mahal. It was quite a surreal experience. Nah, ini surreal berarti artinya menunjukkan yang luar biasa gitu ya. Having dinner in a marquee on the beach while listening to the dance music from DJ on the stage. Watching people dancing as night progress as well, really entertaining. Lagi-lagi dia puas dengan hiburannya di situ. Dan bla bla bla. Overall ini kesimpulannya, it was excellent New Year Eve dinner and an awesome experience. Jadi dia merasa puas ya. Nah di sini kata-kata puas itu bisa digambarkan dengan mana? Kak happy itu lebih ke gembira ya. Tapi yang paling cocok adalah satisfied ya. Excited artinya tertarik tuh, penasaran, excited. Padahal dia sudah review, artinya dia sudah merasakan. Jadi nggak tepat. Passionate juga sama. Dia biasanya passionate itu berarti belum merasakan, pengen, penasaran, itu baru passionate. Sementara dia sudah merasakan, berarti kalau nggak happy, satisfied. Tapi yang lebih puas untuk review positif itu satisfied ya. Oke, nomor 35.
Which of the statement are in line? In line berarti yang cocok atau yang sesuai dengan reviewnya Angela. The staff serve the customer professionally. Tadi kita lihat ya, staffnya bagus. Was rather expensive. Nah, rather expensive. Makanannya memang mahal, tetapi but it was worthy. Worthy itu artinya sepadan lah, ya kan? Iya, jawabannya 1 dan 2 ya. The menu was disappoint. Disappoint itu berarti mengecewakan. Enggak kan? The dinner was awful. Awful juga sama, mengecewakan. Oke, langsung ke nomor 36. What we get really cannot be compared. Tadi cannot be compared-nya tidak bisa dibandingkan. Berarti unequal ya. Unequal. Lebih tepatnya ini butuh penguasaan kosakata. Jadi banyak-banyak membaca, banyak-banyak translate adik-adik supaya bisa menghafalkan banyak kosakata. Ya, ditanya close meaning artinya sinonimnya ya, sinonim. Oke, nomor 37. The text mainly tell us about the writer's experience. Ini sudah teks beda ya. Ini kisah naratif tentang pengalaman ya. One day I saw a girl who wanted to cross the street. The traffic light was red, so she could have walked across, but she didn't. Ya, dia suatu hari ya aku melihat seorang gadis yang hendak menyeberang jalan, lalu lintas ketika itu merah, tetapi dia tidak bisa menyeberang. Ya, I decided to walk over to her and see what was happening. Aku mendekat dan aku ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. She was blind, ternyata dia buta. So I tapped her on the shoulder and led her across the street. Jadi dia menggandeng si gadis itu untuk membantunya menyeberang jalan. She thanked and gave me a burger. Dia berterima kasih, kemudian memberikan burger. She said, I made it myself. Dia berkata kalau aku membuatnya sendiri. Hope you like it. Semoga kamu suka ya. Then she continued walking. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan. I ate the burger. Aku makan burger itu. It was the most delicious burger in town. Ternyata itu adalah burger paling enak di kota atau di daerah itu. The following day, hari berikutnya, I saw the girl selling burger at a stall. Aku melihat the girl berarti gadis yang tadi ya. The girl artinya gadis yang tadi menjual burger ya di stall ya. I noticed that she had a sign on a box. Ada tanda, ada tulisan ya di boxnya. Bunyinya I am blind, aku buta. Please put your money in the box. Letakkan uangmu, masukkan uangmu di box dan ambil kembaliannya sendiri ya. I put another burger and put the money in the box. I learned from that girl that being eyeless itu berarti buta maksudnya ya. Less itu kurang, eye itu mata, artinya buta. Doesn't mean being helpless, artinya dengan tidak mempunyai penglihatan yang sempurna itu bukan berarti helpless. Helpless artinya tidak bisa ngapa-ngapain. She proved, dia membuktikan kalau dia bisa bekerja secara independen mandiri. I felt ashamed that I still ask my parent for money and got angry. Aku malu karena aku kadang masih minta uang dan aku marah kalau nggak dikasih. I felt very thankful. Aku merasa bersyukur. Thankful artinya bersyukur. I met that girl. Aku bersyukur karena telah bertemu dengan gadis tersebut. She was inspiring and really motivated me to change my ways. Artinya dia sangat menginspirasi dan memotivasiku untuk merubah sudut pandangku tentang kehidupan. Nah, artinya intinya di situ ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. The text mainly tell us about the writer's experience of. Teks ini mainly berarti topik cerita intinya ya tentang experience-nya si penulis ini tentang apa ya. Intinya adalah pelajaran hidupnya ya, bukan membantu seorang gadis. Itu masih umum. Membantu menyeberang jalan seorang gadis, enggak. Buying burger tuh umum banget. Nah, ini changing her way of life. Intinya kan itu kan, ada perubahan sudut pandang setelah dari pada peristiwa ini ya, yang dihadapi oleh si penulisnya. Jadi intinya di situ, yang lainnya bukan inti dari cerita. Nomor 38 masih teks yang sama. What happened to the writer after seeing the girl selling burger? What happened? Apa yang terjadi kepada penulis setelah melihat si gadis tersebut? Yang terjadi apa? She felt ashamed of herself. Tadi kita ada di sini ya. I felt ashamed. Dia merasa malu ya. Karena dia masih sok minta uang dengan ortunya. Kadang kalau nggak minta melunjak, marah. Berarti ini betul. She learned to be independent.
She learned to be dependent. Di sini tidak dijelaskan ya, dia kemudian berusaha menjadi orang yang mandiri ya, nggak dijelaskan jadi nggak boleh ngarang. She was inspired and motivated. Ini ada di sini ya, inspired and motivated berarti sesuai. She was grateful of being eyeless. Ya, gimana? Yang eyeless itu kan si bukan penulisnya ya. The girl tadi yang dia temui, berarti ini salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oke, next. 39 ya, what's the main idea of paragraph 4? Berarti ide pokok dari paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang ini ya. Nah, di sini ide pokoknya kita lihat, ide pokoknya ada di terakhir ya. Nah, ada apa? Dia terasa termotivasi dan terinspirasi. Artinya dia belajar sesuatu ya. Nah, ini bukan tentang jaluk duit. The girl could hold in the bukan. The writer got something learn. Berarti dia mendapatkan pelajaran ya atas pelajaran hidup tuh dari si buta tadi. Oke, kita ke procedure text ya. Di sini kita lihat ada beberapa. Jadi ini kalau misalkan ada step by step, tutorial dan sebagainya, berarti itu text prosedur. Ya, tutorial itu text prosedur. Kita tidak perlu baca, jadi kita pertanyaannya apa, kita cocokkan dengan kata kuncinya. What is the writer's intention? Intention berarti tujuannya untuk apa tujuannya? Yang namanya text prosedur berarti tujuannya untuk memberikan step by step atau tutorial, mengajarkan step by step tentang sesuatu ya, entah itu tentang mengoperasikan komputer atau membuka aplikasi atau apapun ya. To describe itu berarti teks deskripsi, jadi jelas salah ya. Tell the way how to protect proton. Nah, di sini kita lihat adik-adik dengan sedikit logika, adik-adik bisa langsung menjawab ya. Proton VPN ya. Kita lihat paragraf terakhir nih. Biasanya di kalimat terakhir itu biasanya dijelaskan ini untuk apa ya. By following this step and using the Proton VPN setup tutorial, you can easily use Proton VPN on your Android phone to protect your online privacy and security. Berarti ini dipakai Proton ini untuk memprotek privacy dan security ya di HP Android. Nah, seperti itu. Nah, nomor A, to tell step by step to launch. Launch artinya membuka. Apakah hanya membuka? Padahal membuka itu hanya di salah satu step saja ya. Berarti kurang komprehensif, kurang menyeluruh. To show the way to operate the Proton VPN. Nah, ini nih, untuk menunjukkan caranya mengoperasikan Proton VPN secara keseluruhan kan. Nah, oke, begitu ya. Ini malah memprotek Proton VPN. Yang diprotek itu HP kita, bukan Proton aplikasi itunya, si Protonnya itu. Nah, selanjutnya, which statement are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teks? Kita cocokkan lagi ya. The login credential is needed to launch the application. Membutuhkan login dulu untuk launch, membuka. Apakah membuka butuh login? Launch the Proton VPN tanpa harus login kan? And enter your login. Nah, baru setelah itu login. Kalau membuka, ngapain login? Buka-buka aja ya. Kecuali di password tuh aplikasinya ya. Nomor 2, Proton VPN account is needed to launch. Nah, ini nih. Jadi, account butuh account is needed to launch the application. Nah, di sini kita lihat account is needed. Berarti harus punya account dulu kan. Kalau nggak punya account ya nggak bisa ya. Jadi, betul. The only way to connect to the server is through its website. Enggak, karena kita buka aplikasi ngapain pakai website ya. The application can be downloaded from Google Play Store. Nah, ini logikanya bener nih, karena kan Android kalau mau install aplikasi ya lewat Google Play Store kan. Ya, tanpa basa-basi ya, logika saja berarti jawabannya 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, langsung ke nomor 42 ya, masih sama prosedurnya. Why should we install and launch the Proton VPN? Nah, kenapa? Why should? Kenapa kita harus menginstal atau memakai ya, membuka Proton VPN? Ada di akhir nih. You can easily use Proton VPN on your Android to protect your online and privacy security. Berarti yang mana? Yang C dong. Ya, gitu langsung ya. Oke, nah ini di ya infografik itu biasanya jelimet karena kita biasanya itu
banyak banget infonya, kita harus memilah kata kuncinya ya. Untuk infografi itu pokoknya kental dengan kata kunci. Ya, di sini kita langsung saja, the text give us information tentang apa? Education around the world. Judulnya Education around the world, berarti ya yang jelas ya. Mudah ya. Nomor 44, which of the following are in line with the text? Mana yang sesuai dengan teks ya? Kita harus tahu nih kata kuncinya, baca nih. In a fragile and conflict affected country, di negara-negara yang berkonflik ya, sedikit banyak atau kurang lebih 70% children ya, anak-anak yang keluar atau yang putus sekolah ya dari primary school. Kita lihat, berarti kata kuncinya di sini adalah fragile and conflict affected. Ada kata di mana itu di sini ya. 30%. Nah, berarti ini nggak cocok dengan data infografik. Nomor 2, there are 10% of 15 to 24 years old who has not complete primary school and lack skill for work. Berarti kata kuncinya di sini ya, usia 15 sampai 24. Bener nggak 10%? Kita di sini lihat 15 sampai 24 ya di sini ya. 1 dari 5. 1 dari 5 itu kan sama dengan 1 dari 5 itu berarti kan 1/5. Berarti kalau kita kalikan apa? 100% ya. Berarti 20%. Ya, jadi nggak cocok, bukan 10% ya. Berarti jawabannya 3 dan 4 ya harusnya ya. Kita buktikan, in some developing country there are 25% to 15%, 50% graduate to primary school who are still illiterate. Ya, di negara berkembang kira-kira 25 sampai 50% lulusan yang nggak bisa membaca. Ya, kita lihat di sini. Developing. Nah, di sini developing nih. Ini 25%, ini 50 ya, berarti cocok. There are more children who drop out primary school in South and West Asia than in the Sub-Saharan. Sub-Saharan ada di sini ya. 11,07 South and West Asia di 13, berarti lebih banyak di South and West Asia yang yang dia nggak lulus ya. Berarti, nah betul ya, more children di sini berarti dia lebih dari Sub-Saharan. Berarti betul 3 dan 4. Oke, nomor 45. Based on the text, which of the following are appropriate to improve the education? Dari teks tersebut, mana dari pernyataan-pernyataan di bawah ini yang appropriate, yang berarti yang tepat untuk mengimprove education. Improve artinya meningkatkan, berarti solusinya yang tepat yang mana? Increase the girl involvement in education. Ini kayaknya betul, karena di sini kita lihat yang illiterate itu ternyata 2/3-nya adalah perempuan. Berarti masih banyak ya perempuan kita, dari perempuan di dunia ini yang belum bisa baca atau illiterate. Atau illiterate itu nggak bisa baca, kadang bisa baca tapi nggak bisa memahami artinya apa. Jadi bisa baca ditanya embuh, ya itu illiterate. Jadi nggak bisa baca atau buta huruf, tapi nggak paham apa yang dia baca, itu masuknya juga illiterate. Oke, betul. Decrease the number berarti mengurangi jumlah edukator atau pengedukasi atau pendidik, ya salah, malah dikurangi ya. Improve meningkatkan education quality of primary school, meningkatkan kualitas education di primary school, berarti SD, TTK sampai SMA ya. Ya, betul, berarti 1 dan 3. Reduce mengurangi student accomplishment. Nah, ini jelas salah ya. Pencapaian student dikurangi ya, berarti 1 dan 3. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan part 1. Insyaallah nanti akan lanjutkan part 2. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Insyaallah besok nilainya bagus untuk bahasa Inggris. Intinya untuk bahasa Inggris banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengartikan, dan ingat kata kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.